Lu belajar sejarah nggak? Hah? Sejarah gue banyak sama mantan gue yang pertama, mantan gue yang kedua. Jadi mantannya ada berapa? Hah? Mantan gue ada 5. Wih, banyak Yang ketahuan tuh. Wih. Ya udah, gue beli buku pertama itu kayak sejarah Tuhan pertama gue beli. Sejarah Tuhan. Gue baru denger sumpah. Indonesia ini negara ketiga loh. Kita tuh negara ketiga, maksudnya negara yang tidak bisa menghargai seni. Sejarah. Tidak bisa menghargai sejarah, tidak bisa menghargai sesuatu seni. Ibaratnya, aduh gue pengen banget nih dari kecil nih gue suka banget sama Luna Maya nih. Wah sampai sekarang saya Bentar. mencintai Luna Maya. Saya ingin memiliki dia. Bentar. Ini tadi udah jauh-jauh di Troy, Yunani, Asia Minor dan segala macam. Ini kenapa Luna Maya dibawa-bawa? Ini sih banget. Karena perjuangannya si Henrik ini udah kayak gimana? Dia pernah kayak ditolak cintanya karena dia orang miskin. Dia pernah berlayar, kemudian kapalnya karam. Dairy Talk, keluarin yuk. Halo rekan-rekan Bandung segala dunia. Terus apa lagi? Kembali. Gue gak tahu itunya apa podcastnya dari entertainment. Kurang ajar lo. Maksud gue Mas baca. Dari Talk. Oke. Nggak apa-apa. Yuk ulang 1, 2, 3. Halo rekan-rekan Bandung segala dunia, kembali pada acara Uronyo dari Talks bersama Syedara, Zul Diary, Ngon, Mamang Racing, Kiban, Pak Habaget, Lut. Apa tadi? Loget. Apa kabar? Loget. Oke. Longet. Longet. Oke. Kamu apa? Kamu drone Get? band lagi. Drone get gitu ya. Drone get. Kok get? Gitu dong. Tinggal di nadanya tinggal di kayak tanda tanyanya. Drone get. Oke. Gitu. Gila. Selamat datang. Balik lagi sama acara Diary Talks. Sekarang ada winner award. Orang-orang pada ngira ini kok bajunya sama gitu ya. Dibilang kita nggak mandi kali. Iya kayaknya kita tuh nggak mandi. Sebenarnya nggak mungkin dong kita satu hari bintang tamunya langsung beberapa, kan nggak mungkin. Kita tuh emang nggak suka ini aja. Emang nggak mandi soalnya kan di sini salju dingin. Iya. Males mandi. Ketahuan kan lo. Lanjut. Nah, balik lagi di Diary Talks di Diary Entertainment bersama gue Zul Ramadan dan saya Mamang Racing. Dan sekarang ada bintang tamu kita yaitu adalah Habib. Goblok sih cuy. Ini tenang nanti disensor kok, disensor. Iya benar. Astagfirullah ya Allah. Udah jangan dikasih clue lagi. Udah disensor. Bersama Habib. Weh. Gimana kabarnya ngelihat datang ke studio ini, ngelihat kita. Ini pertama kali ya lu kesini ya? Enggak dong, kedua kali. Pertama kali kapan? Hah? Enggak, maksudnya ke sini, ke podcast kita. Iya, pertama kali sih ini baru pertama kali. Iya, karena kita juga baru orang siapa. So banget. Iya, palingan Arya lagi nanti di. Iya, oke, lanjut. Nah, BTW lu kan asli tadi bahasa apa tuh? Tadi kira-kira bahasa Aceh. Bahasa Aceh, iya. Kalau kamu orang Aceh ya, apa bahasanya? Drone urung Aceh ya. Drone urung Aceh loh. Nyo. Drone urung Acehnya. Oke. Oh gitu ya, drone gitu ya. Drone. Gue kira drone Bukan drone. Bukan drone gitu. Lu tuh nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap Cut Merah Habibur Rahman. Cut Merah Habibur Rahman. Cut Iya. Merah. Itu tuh nama marga atau apakah? Nama marga. Nama marganya Cut Merah. Nama gua tuh Habibur Rahman. Habib sekali penggal Habib. Emang ada keturunan Habib atau gitu? Nah itu makanya gue tuh kayak sekarang tuh menghilangkan kata Habib gitu. Karena di Indonesia kayak Habib itu kan terlalu dipuja-puja di suatu hal yang istimewa gitu kan. Kan gue lebih pakai nama daerah gue aja gitu, nama gue. Takutnya lu pas pulang kan ke Indo banyak yang jemput. Iya Habib ya, nanti dijemput lagi sama banyak orang. Iya dikirain gue itu lagi. Ini bagian ini kayaknya bakal dipotong juga deh.
Enggak lah. Oke, langsung. Ya emang yang nanti kan banyak yang jemput keluarga. Iya, masa enggak ada yang jemput sih? Masa pacar gitu kan bisa jadi jemput. Iya. Nah, terus lu di sini kuliah jurusan sejarah. Iya. Sejarah, kenapa tuh lu ngambil sejarah? Kenapa lu milih sejarah tuh? Sebenarnya ceritanya panjang banget sih, bukan karena pertama dari SMP gue tuh suka banget sama sejarah sih. Sejarah Turki juga lu suka? Bukan sejarah Turki tapi sejarah kuno gitu. Oh, dari SMP? Oh, dari SMP. Sejarah apa? Homo apa? Homo sapiens. Kayak gitu-gitu tuh lu. Iya, itu termasuk sih salah satunya. Wih, lu belajar sejarah enggak? Hah? Sejarah gue banyak sama mantan gue yang pertama, mantan gue yang kedua. Jadi mantannya ada berapa? Hah? Mantan gue ada 5. Wih, banyak yang ketahuan tuh. Anda jangan memancing-mancing saya. Oke, lanjut Cet. Udah, jadi SMP kelas 2 gue tuh udah mulai kayak koleksi buku-buku sejarah. Gua SMP kelas 2. Wah, gila. SMP loh. SMP kelas 2 gue udah kayak baca buku. Gue tuh sampai yang keluarga gue ini lumayan konservatif ya dalam pemikiran kayak gitu ya. Bukan free thinker gitu. Ya udah gue beli buku pertama itu kayak sama ayah gue itu Sejarah Tuhan pertama gue beli. Sejarah Tuhan. Gue baru denger sumpah. Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong, itu penulis ini orang asing Amerika ya. Gue baca itu tebal banget sih, kalau kalian bisa baca bukunya. Gue beli buku itu di kelas 2 SMP. Terus gue tuh kayak masih perjalanan spiritual gue tuh masih belum selesai gitu. Masih kayak ini lu SMP tuh bacanya udah berat-berat ya. Iya, padahal Tuhannya dia pun belum tentu sama kan sama lu. Iya, itu Sejarah Tuhan itu kayak buku cerita tentang agama Samawi sih, Islam, Kristen dan Yahudi kan waktu itu. Ya udah gue baca buku itu karena gue penasaran nih, ada sesuatu hal lain yang kayaknya gue nih belum sampai di situ ya. Gue masih kayak gue kayak masih di Aceh gitu. Gue taunya ya lingkungan Aceh aja yang berarti berangkat dari lu penasaran gitu ya. Iya benar, gue penasaran banget. Tapi SMP cuy. Bagus dong. SMP tuh gue tuh baca komik, tau gak sih? Gue baca One Piece. Gue baca juga. Gue ngoleksi Naruto. Oh iya, komik tapi Naruto jadi gue SMP gue keluar. Lu SMP udah mulai ketertarikan sama sejarah. Wah gila. Kalau lu ada ketertarikan? Gue dulu SMP pelajaran sejarah itu tuh suka ada presentasi. Misalkan dulu tuh ada LKS kalau nggak salah ya. LKS itu jadi kayak buku tipis gitu. Iya tahu LKS. Nah di situ tuh gue suruh baca beberapa, terus disuruh dipresentasiin. Tapi gue tuh emang nggak suka baca kan ya. Gak suka baca sejarah. Habis itu ya udah orang-orang gue presentasi, terus orang-orang nanya, tapi gue yang request. Nih gue ini, lu nanya ini aja, nanya di halaman ini, ntar gue jawab gitu. Ada orang nanya di request. Ada orang. Gue tuh tapi sampai itu kan SMP kan. Iya, saking nggak terlalu, gue sih orangnya tuh nggak terlalu menyukai waktu itu ya sejarah. Jadi waktu itu emang sibuknya sama olahraga dan main warnet waktu SMP. Gila, tapi keren sama jajan. Tapi keren sih. Iya, gila. SMP itu udah baca-bacanya apa sejarah Tuhan. Gila. Tapi istinya pasti nggak kayak gitulah. Istinya kan apa tuh maksudnya nggak kayak gitu? Maksudnya tidak seperti judulnya yang kayak gitu loh, Kang. Kan tadi emang membahas ini sejarah Tuhan. Jadi pencarian Nabi Ibrahim 4.000 tahun lalu. Oh, sejarah-sejarahnya jadi kayak gitu. Dimulai dari iya, pertama paham. gitu. Nah, terus akhirnya lu itu tuh bermulai dari situ tuh. Lu tuh suka banget sejarah tuh sampai SMA sampai. Nah, kalau SMA itu gua ngambil jurusan IPA ya waktu itu. Karena gua tuh kayak udah lupa bukan lupa sejarah sih, kayak udah gak terlalu tertarik. Iya, udah Jas kayak merah. suka fisika, kimia, biologi gitu kan. Oh, justru lu SMA tuh lari ke IPA. Iya, karena memang gue tuh di pesantren ya. Jadi akses buku pustaka itu kayak kurang banget di sana. Ya udah gue belajar IPA waktu itu kelas 2 SMA gue mikir mau lanjut teknik arsitek. Teknik arsitek. Jauh ya. Iya, teknik arsitek. Padahal waktu itu di sekolah gua itu ada kayak brosur dari Universitas Indonesia, itu kayak dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di situ tuh kayak ada list jurusan arkeologi, sejarah, antropolog gitu kan beberapa.
gue tuh kayak sebenarnya gue mikir gue pengen banget di sejarah nih, gue harus ambil sejarah, tapi waktu itu jurusan gue itu IPA, jurusan gue tuh sains. Orang-orang pada mikir anak-anak IPA kan pada mikir mau teknik gitu kan, teknik kimia, teknik teknik komputer. Tapi kan biasanya asumsi orang-orang tuh IPA tuh bisa kemana-mana gak sih? Benar-benar. Waktu itu tuh. Iya benar. Sejarah pun harusnya bisa dong. Iya bisa. Justru menurut gue jurusan IPA itu untuk jurusan sejarah bagus banget sih menurut gua. Gitu ya? Karena sejarah itu nggak cuman ilmu sosial, ya nggak sih, kayak kalau kata Ilber Ortaylı, sejarawan Turki itu bilang tarih geniş bir alandır. Jadi tarih itu luas banget, lingkupannya luas. Mau lu belajar sejarah biologi itu ada juga sejarah. Misalnya evolusi manusia itu kan sejarah yang juga harus kita pelajari kan, tapi kita bisa juga lihat dari hubungan genetika segala macam. Iya. Gitu jadi kan. semuanya itu berhubungan ya sih. Bener. Nah, abis itu lu daftar lah. Nah, dari mulai lu tahu YTB ini gimana? Nah, gua daftar ikut SNMPTN itu lulus. Lu SNMPTN? Iya, pertama lulus SNMPTN pertama gua pengen banget di ITS sih. Di ITS ini. Di Semarang ya? Surabaya. 10 November Surabaya. Di pilihan pertama gue taruh itu, cuman nasibnya nggak ke gue, jadi gue tuh lulus di pilihan ketiga. Apa tuh? Di Universitas Syahkuala di jurusan teknik arsitek juga. Jadi di ITS gue ambil arsitek, di Unsyah juga gue ambil arsitek. Oh gitu. Terus lu udah dapat SBMPTN? Terus gua sorry, lu dapat SBMPTN, berarti lu tuh sebelumnya kuliah dong. SNMPTN, berarti lu tuh sebelumnya kuliah, baru lu daftar kuliah S1 di Turki gitu, di YTB. Tapi gua dapat undangan tuh SNMPTN, terus gua dapat undangan SPAN PTKIN. Apaan tuh? Itu untuk Universitas Islam Negeri. Jadi ada undangan juga. Ada jalur khusus ya berarti? Ada jalur khusus. Dari Kemenak gitu bukan sih? Bukan ya? Dari Kemenak. Betul. Nah, gue ikutan itu juga. Gue taruh itu di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pertama. Terus yang kedua kalau nggak salah Universitas Bandung, kalau nggak salah apa? UIN Bandung. Sunan Gunung Jati. Iya. Terus gue taruh itu di pilihan pertama itu bahasa Inggris, pilihan kedua kimia, pilihan ketiga jurnalistik ya. Karena memang SPAN PTKIN ini nggak mencakup jurusan IPA. Jadi agama sama sosial. Tapi itu tuh adalah pilihan yang lu juga sukai juga. Maksudnya untuk biologi dan apa tadi? Kalau kimia gue suka kimia. Okay. Cuman pas bahasa Inggris ini kayak gue salah milih gitu. Salah jurusan gitu kan. Jadi pas masuk kuliah kayak ogah-ogahan gitu jadinya. Jadi setengah hati ya. Iya, jadi gue setahun di Jakarta, gue tuh lebih aktif di organisasi, di pers mahasiswa, nulis kayak gitu, terus ya ikut beberapa pelatihan training dari Kompas gitu kan. Udah ikut di situ aja. Tapi itu memang menyita waktu banget sih, karena ikutan kayak gitu. Tahu sendiri kan kalau dunia wartawan keras gitu kan. Jadi kita memang udah di-push dari awal kayak kita tuh nuntut berita. Iya, nulis berita, deadline. Bisa pulang malam sampai jam 3. Iya, benar-benar kayak gitu. Gitu. Karena tugas kayak gitu juga udah nyita waktu, apalagi sama tugas kuliah kan. Kayaknya sampai kerjain juga gitu. Gue sampai kayak ketiduran di kelas kayak gitu, sampai teman-teman pada cerita misalnya di awal-awal semester. Habib. Yang suka tidur ya, gitu ya pasti ya. Bukan, karena mereka kasihan loh. Emang lu Jul. Kasihan karena gue tuh kayak antara mau kelas di kelas tapi kayak ketiduran kayak gitu. Kasihannya. Nah akhirnya itu lu gimana tuh, lu nemuin YTB ini gimana? Nah waktu itu kan memang gak suka sama jurusannya ya. Terus gue cari-cari tuh kayak mau ikut UTUL UGM, terus mau coba-coba lagi universitas lain. Cuman memang waktu itu sibuk banget ikut organisasi, nulis gitu udah kayak mati-matian lah, kayak harus ke rektorat. Tapi untung suka ya. Iya, tapi karena suka gak kerasa gitu. Iya. Gue tuh sampai kayak ngelihat ngekritik rektorat untuk UKT itu, masalah UKT, uang tunggal itu. Iya. Tahu nggak lu UKT? Nggak tahu lah. Apa tuh? Pokoknya uang kegiatan tahunan kalau nggak salah. Uang ini loh bang, uang ini kan semester itu kan. Semester ya benar-benar. UKT ya. UKT namanya itu. Nah itu kayak kritik-kritik kayak gitu, terus ya udah.
karena memang pas itu utul UGM juga udah kelewatan. Terus ya udah hari terakhir gue daftar YTB. Tapi sebelumnya gue udah isi semuanya itu. Di menit ke 23.30 gue apply kayak gitu. Gue masukin berkas gue di hari terakhir. Dan gak taunya itu lulus ya. Oh, tapi lu mepet ya? Iya mepet karena gue keluar dari kampus jam 11 malam gitu. Sampai jam 11.30. Jam 11.30 lu tulis, iya. lu tuh baru mulai nulisnya. Enggak. Sebenarnya udah ada. Cuman gue belum selesai belum di tahap finishing, akhir ya, belum finishingnya. Oh gitu. Lu tuh kenapa sih tertarik untuk ikut YTB gitu? Gak ke yang lain, beasiswa yang lain? Apa dari awalnya emang juga pengen beasiswa ke negara lain juga? Atau gimana? Apa YTB yang lagi buka nih? Gitu? Ada. Dulu gue pernah ikut pas SMA itu pernah ikut ini. Yayasan Ancora Foundation dari Kazana. Gue ikut itu kan punyanya Pak Gita Wirjawan. Iya. Kalian kenal kan pasti. Nah itu. Kenal tahu. Nah itu gue ikut situ. Cuman memang kuotanya itu dikit banget. Cuma 5 orang. Gue cuma lulus di tahap keempat. Pada 5 tahap gitu kan. Ini padat ya? Iya. Selektif banget. Dan banyak kan memang orang yang di Jakarta, orang Bandung yang lulus kan. Ya udahlah. Itu yang ke Malaysia sih. Itu nggak lulus. Ya udah. Gue ikut yang ITB. ITB akhirnya lulus tuh. Nah pas itu lu kondisi bukan di Aceh. Yang di ITB di Jakarta. Berarti lu udah kondisi di Jakarta ya? Iya. Di Jakarta. Abis itu lu lulus dan sesi wawancara tuh. Nah tuh lu tuh gimana tuh pas lu apa yang lu siapin? Apa lu emang iseng-iseng aja buat YTB ini? Apa lu tuh emang wah gua tuh harus lulus gitu-gitu? Pertama karena memang Gak suka jurusannya yang pertama itu. Iya. Gue bahasa Inggris kan suka. Gue YTB tuh gue pilih 14 universitas semuanya sejarah. Oh sejarah semua. Iya. Jadi itu komitmen pertama kan sejarah berarti. Terus gue ikut interview waktu itu di JS Lawansa Hotel di Jakarta Selatan. Gue ikut itu kayak gue ngelihat anak-anak SMA kebanyakan bersama orang tuanya. Itu bawa map. Wah iya bener banget ya. Iya kebayang. Plan mapping sampai besar banget sih pokoknya kan. Lu gak bawa apa-apa? Gue gak bawa. Gue cuma bawa portofolio tulisan-tulisan gue waktu itu. Tulisan-tulisan gue di pers. Gue bawa cuma itu pun bahasa Indonesia. Pas orang ngeliat juga gak paham kan. Karena mereka bisa bahasa Inggris. Gue masuk aja. Terus gue bicara sama itu abi-abinya itu, interviewernya. Nah, lu di posisi keberapa lu tuh interviewnya? Gua di jam 11.30 waktu itu. Yang itu kan ngantri tuh. Nah, lu di urutan berapa? Nggak ada urutan, jadi dipanggil. Oh, dipanggil aja. Nah, itu ada satu bagian di mana gua tuh nulis di situ ada kemampuan bahasa ya. Gua itu bisa bisa sedikit lah bahasa Jerman ya. Oh iya. Karena gua juga tertarik Jerman kan teknologi. Iya. Bahasa dan sejarahnya juga nggak? Apanya? Tertarik sejarah Jermannya juga nggak? Kalau Jerman waktu itu belum. Oh belum ya, oke. Nah itu pas waktu itu si abinya itu nanya ke gue, kamu bisa bahasa Jerman ya? Gitu. Gue nggak tahu. Panik dong lo tuh. Iya, gue nggak panik. Gue bisa kan. Terus ayo saya nggak tahu kan dong. Gue nggak tahu kalau rupanya Turki dan Jerman itu punya hubungan. Oh deket banget kan. Karena dulu imigran datang ke Jerman itu kan sejarahnya banyak. Ozil segala macam kan kita tahu. Nah itu waktu itu iya saya bisa bahasa Jerman kan gue bilang. Terus coba kamu bicara bahasa Jerman, perkenalkan dirimu. Nah Sumpah. itu gue cuma bisa perkenalan diri bahasa Jerman. Hoki. Untung aja. Iya untung udah ini ya. Gila. Tapi kalau misalkan itu suruh bahasa Jerman ditanya yang lain lu nggak tahu? Dia nanyanya cuman kayak du wohnt es gitu-gitu. Ich wohne aus Indonesia. Saya berasal dari. Iya kayak gitu. Kamu dari mana? Yang basic lah ya. Yang basic banget. Tapi kalau di tes itu nggak bakal bisa. Ya udah itu satu poin penting sih yang menurut gua. Nilai plus lu lah ya. Karena waktu itu ya gimana ya orang interview pakai bahasa Inggris, tiba-tiba ada anak yang bisa sedikit bahasa Jerman gitu kan. Wah, lumayan nih. Terus ngambil sejarah lagi. Ya udah. Akhirnya waktu itu pengumumannya agak ditunda-tunda, akhir September atau pertengahan September baru pengumuman dan dinyatakan lulus sudah.
Gua kesini. Gila, keren. Berarti itu tuh adalah salah satu faktor dan nilai plus juga kan. Lu bisa, ya menurut gue sih kayak gitu kan ya. Iya cuy. Keren, di saat orang-orang lain tuh membawa apa ya namanya? Tadi dokumen yang tebel, apa aja dia siapin juga. Mapping gitu kan. Dan ini dengan kemampuan bahasa Jerman dan biasanya bahasa Jerman abir berarti itu ya kali ya. Iya, abir giris. Ya makanya itu mungkin jadi udah sama Turki sama Jerman punya hubungan dan juga ambil sejarah juga. Itu kayaknya berkaitan banget gitu. Terus lu juga tulisannya juga ada kan di pers. Justru yang gue tahu ya, yang kayak yang persiapan yang paling banyak itu yang nggak lulus. Oh gitu ya? Iya benar. Ya soalnya dia juga bingung Kang, bener gak sih? Dia juga jadi bingung apa ini apa yang mau ditunjukin, bener gak sih? Ini terlalu banyak nih apa yang. Tapi justru gue ngelihat teman-teman yang lain malah menyarankannya kamu pakai ini ya study mapping. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Jadi emang plan mapping. Jadi emang biar terstruktur katanya. Bahkan ada yang sampai di print berwarna, bikin kayak album foto gitu loh. Iya. Malah yang nggak terlalu ini ya. Ada yang nggak, itu masalahnya sih sebenarnya kan. Belum, tidak menentukan juga ya. Nggak menentukan semuanya. Nggak menjadi jaminan ya. Nah, terus lu tuh pas saat ada struggling gak sih pas saat lu hambatan-hambatan pas untuk pendaftaran YTB ini? Kayak waktu kayak lu akhir-akhir yang tadi lu bilang kan, lu akhir-akhiran gara-gara lu fokus di organisasi. Nah terus juga yang lu apa aja yang lu ditanya apa aja dengan lu setipis itu. Iya, gue bilang aja gue suka sejarah karena apa? Karena gue lihat Indonesia ini negara ketiga loh. Kita tuh negara ketiga, maksudnya yang kaya sejarahnya. Bukan, negara ketiga itu maksudnya negara yang tidak bisa menghargai seni, tidak bisa menghargai sejarah, tidak bisa menghargai sesuatu seni. Karena kita ini kan produk kolonialisme ya. Kita ini kan negara berkembang. Itu jadi gue pengen. Gue datang ke Turki, gue belajar dari sana, gue balik ke Indonesia, gue tuh bisa kayak mensosialisasikan sejarah, museum segala macam. Itu jadi tempat yang lebih menarik buat orang-orang gitu. Keren cuy. Tapi pertama kali lu kan tadi memilih jurusan sejarah atas komitmen lu sendiri kan. Nah, tapi karena ini lu udah tahu di Turki dan Turki juga terkenal akan sejarahnya nih. Waktu itu ketika lu daftar, pandangan lu terhadap sejarah Turki nih gimana tuh? Nah, gue kan tadi udah cerita di kelas 2 SMP. Gue tuh 2 SMP juga udah baca bukunya Yoshikawa Yutaka. Jadi itu penulis Jepang. Dan dia kerjasama dengan komikus Jepang juga. Dia nulis tentang peninggalan Troy. Troy, Çanakkale. Troy. Nah, itu gue pertama kali baca tentang Turki itu, Çanakkale, kota Çanakkale. Ada peninggalan namanya Troy. Itu kan sejarah Yunani kan maksudnya kan. Itu membuat gue kayak tertarik banget. Apalagi dengan cerita penemunya itu orang Jerman, namanya Heinrich Schliemann. Dia tuh dari keluarga orang miskin, nggak punya beradat. Sampai dia tiba-tiba dia menjadi pengusaha yang sukses di Rusia. Dia jadi orang kelima orang terkaya. Jerman, tapi dia di Rusia. Di Rusia karena dia ditolak di Jerman. Oh, I see. Dan dia pernah baca di buku di usia 9 tahun, dia pernah baca bukunya Homer, namanya Odysseus. Di situ dijelaskan kalau ada satu peninggalan besar di dunia ini yang berada di sekitaran Yunani Minor, di Asia Minor, di daerah Turki ini Turki. Okay. Nah, dia itu cuman berkat mimpinya itu, dia itu berjuang untuk membuktikan bahwa dalam buku itu benar gitu. Padahal buku itu ya buku fiksi sebenarnya, bukan buku yang beneran, buku novelet gitu. Bahkan dia ininya dari mimpi ya? Dari baca buku ini waktu kecil, umur 9 tahun. Oke. Yang ayah dia beli waktu itu. Dan itu dia wujudkan mimpi dia. Kalau kalian ke Çanakkale itu bakal dapet nama Heinrich Schliemann sama istrinya juga orang Yunani. Dia tuh pakai baju-baju peninggalan yang ditemukan di reruntuhan itu. Itu keren banget sih ceritanya. Itu tuh jadi mimpi dari kecil tuh diperjuangkan sampai dia ada uang, sampai dia ninggalin semua bisnisnya untuk dia kerja sama dengan seorang arkeolog. Dia pergi ke sana, dia lihat
ini semuanya sekarang daerah itu sama dia. Daerah-daerah tersebut yang misalnya ada peninggalan lain itu udah dipatenkan dibawa ke Rusia di Moskow sekarang kebanyakan. Turki nggak ada apa-apa kan cuma peninggalan aja. Iya. Keren coy. Itu tuh ibaratnya aduh gue pengen banget nih dari kecil nih gue suka banget sama Luna Maya nih. Wah sampai sekarang saya bentar. mencintai Luna Maya. Saya ingin memiliki dia. Bentar. Ini tadi udah jauh-jauh di Troy, Yunani, Asia Minor dan segala macam. Ini kenapa Luna Maya dibawa-bawa? Ini contoh aja Kang, contoh gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar Kang bahwa mimpi dari kecil itu nggak kan banyak cuy banyak banget orang-orang nggak sih gue mimpi gue dari waktu kecil gue jadi astronot tahunya pas lagi udah nyampe karena SMA mereka nggak mau berusaha untuk jadi seperti itu dan nggak percaya betul dan nggak percaya bener lu terinspirasi dari cerita itu kan? Gue terinspirasi banget karena perjuangannya si Henrik ini udah kayak gimana, dia pernah kayak ditolak cintanya karena dia orang miskin, dia pernah berlayar kemudian kapalnya karam, itu kan kayak gimana coba bayangin perjuangan dia. Iya sih benar. Tapi kalau misalnya kayak gitu lu gue boleh tahu nggak nih salah satu mimpi kecil lu yang lu pengen banget wujudin itu apa tuh? Mimpi kecil gue dulu yang sampai sekarang lu masih pegang sampai sekarang. Gue bahkan kayaknya nggak ada mimpi deh waktu kecil. Ada gitu mimpi? Ya? Oh tidur bangun udah gitu. Maksudnya mimpi gak gitu dong. Orang tuh pasti mimpi gitu loh. Cuma gue kalau dulu tuh kayak mimpinya jadi simple banget sih, jadi kayak pegawai bank gitu. Gitu doang mimpinya. Gue kayak nggak kan masa kecil itu kan nggak cuman waktu bayi, nggak cuman gitu Kang, tapi waktu di SMA, waktu masa-masa dia puberitas itu juga masih. Iya sih, karena mungkin waktu kecil juga mungkin apa ya insight-nya juga nggak terlalu sebanyak sekarang gitu. Tapi Kang, yang gue salut dari cerita yang tadi adalah banyak masalahnya kayak gue lah nggak usah ambilnya gue dulu tuh pengen banget jadi pembalap. Pembalap, tapi sampai sekarang tuh gue nggak ada tuh kepikiran malah jadi pembalap, malah buka YouTube Dairy Entertainment. Gue yang balap. Oh biasanya. Iya, malah lu yang MotoGP. Tapi lu sampai sekarang, sampai dari dulu, gue salut banget, salut sama lu. Dari SMP lu tuh udah kayak passion gue di sejarah, dan sampai sekarang lu tuh bahkan sampai semua universitas kan, bahkan ada orang yang kuliah, gue kuliah yang penting di Turki, jurusan apa aja. Iya benar. Bener nggak sih? Emang ada ya? Ada. Oh ada. Ada. Oh gue baru tahu loh. Gak usah selalu baru tahu. Ternyata ada yang kayak gitu. Ternyata ada yang kayak gitu. Kirain gue tuh emang ke Turki tuh emang bener-bener dia mencita-citakan dari kecil seperti yang tadi di-mention gitu kan. Gak semuanya kan. Wah, Turki itu ini banget nih sejarahnya salah satunya. Jadi gue bercita-cita ingin ke Turki, memperjuangkan untuk ini. Gak semuanya. Contoh dia tiba-tiba keterima bahasa Inggris, berarti dia adalah salah satu dia. Ini itu kan ya beda, tapi kan ini kita tadi ngomongnya Turki gitu. Ya, gitu. Contohnya gitu aja. Nah, akhirnya lu ke Turki nih. Lu ke Turki. Nah, hambatan lu apa aja sih yang lu kan sebagai anak beasiswa. Nah, hambatan lu kuliah di Turki itu apa? Hambatan hambatan pasti bahasa pertama kan. Udah kita nggak usah bicara lagi soal bahasa karena memang kedua karena gue belajar sejarah juga. Jadi sejarah yang gue tahu itu yang di Indonesia itu beda dengan sejarah di Turki misalnya. Karena dari sudut perspektifnya itu kan beda ya. Oh beda-beda ya? Beda. Wah sih. Jadi ada perspektif negara tertentu dengan sejarah itu kan pasti beda ya. Turki kaya sejarahnya, dia tuh dari awal peradaban pertama manusia itu kan berada di Turki juga kan, di Irak, itu termasuk peradaban pertama dunia. Terus kemudian ada dinasti Bizantium, kemudian ada dinasti Ottoman segala macam. Itu kan kaya banget dan kita harus belajar semuanya dalam waktu 4 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya, tapi panjang. Tapi juga kita harus belajar banyak hal terkait sejarah di Turki. Dan lu kan juga jurusan sejarah dan gue juga banyak teman-teman yang jurusan sejarah kan yang dipelajarin di kampus juga kan banyak dari Tari apa antik Ca, apa sih bahasa Indonesia peradaban masa kuno, peradaban sekarang itu kan juga semuanya juga harus lu telan istilahnya gitu kan. Walaupun lu suka sejarahnya apa enggak, walaupun dia suka sejarah, gua nggak tahu ya, walaupun lu mungkin suka sejarah tapi kan lu kan ada bagian sejarah yang lu suka aja kan. Iya benar. Kan. Nah itu tuh lu kayak gimana tuh lu belajar lu secara lu paksa apa? Ya nggak suka ya pasti agak susah sih.
agak susah. Nilainya pasti bakal turun karena pertama nggak suka, nggak cinta. Jadi kayak lu nggak suka sesuatu ya lu bakal ngelakuinnya ya dipaksain aja gitu. Tapi kan nanti kalau dipaksain dijalanin aja tersayang. Ya Allah Jo, udah malam loh, masih aja ke situ. Oh udah malam ya? Oh pantesan. Karena sudah malam, saya butuh cinta. Wow. Nggak bercanda. Nah. Terus gimana tuh? Lu tuh ngesiasatin kestrugglean yang kalau lu udahlah telan aja lah kayak gitu. Cara belajar mungkin. Cara belajar ya. Cara belajar. Mungkin kan orang-orang kan yang di sini kan taunya lu YTB jurusan sejarah, kan sejarah di Turki emang hebat, emang keren bener gak sih? Orang-orang kan pada nilainya kayak gitu. Nah, lu coba kasih tahu gimana kendalanya kuliah sejarah di ini. Ya, kendalanya kayak gue bilang tadi sih, ya pasti susah. Kemudian mahasiswa asing kan juga dikit kan. Gue tuh berdua cuma sama orang Kenya lagi. Kenya. Oh Kenya. Itu berdua kita kayak udah. Lu gak ngerti ya? Iya sama. Gitu. Dia pun udah kayak gak masuk gitu kelas. Ya udah kita jalanin aja apa yang kita udah ambil. Apalagi kalau ada mata kuliah wajib itu berhubungan dengan mata kuliah yang gak kita suka. Ya udah kita jalanin. Kadang memang pengaruhnya juga ke hojanya juga sih. Kadang ada hoja yang memang di sejarah tuh ada 14 profesor. Itu banyak banget. 14 profesor. Mereka tuh kan pasti punya kayak keinginan yang lebih tinggi ya kepada mahasiswanya gitu ya. Kamu tuh harus harapan. Harapan yang lebih tinggi. Kamu tuh bukan anak SMA lagi. Kamu tuh udah mahasiswa sekarang. Kamu harus bisa. Kamu harus tulis. Kamu harus ngerti. Kamu tuh harus jurnal. Harus baca jurnal. Harus baca ini. Harus baca itu. Kayak gitu kan di-push banget. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak. Tapi ada juga yang Oja yang baik banget kayak gitu. Kayak dia nggak ngasih beban ke orang ke mahasiswanya. Dia ngasih makalah yang dia tulis, dia kasih ini misalnya ada ujian, kamu baca yang ini gitu. Itu kan enak banget kan, memudahkan mahasiswa kan salah satunya. Ya udah itu. Karena emang kultur belajar di SMA dan di kuliah kan berbeda, dan itu juga biasanya tergantung oleh dosennya masing-masing. Karena juga dosennya kan emang bukan sarjana pendidikan gitu, emang profesor. Iya, jadi untuk cara mengajar ada juga dosen yang ya udah lu belajar aja sendiri, nanti ujian ketemu gua gitu kan. Ada juga yang nge-push kayak tadi kan. Kamu harus bisa ini, harus bisa ini. Nah, gue pengen tanya deh. Lu belajar kan sejarah, ada gak sih yang pernah bilang, lu ngapain sih kuliah sejarah? Emang habis lulus ngapain? Gitu? Nah, banyak banget sih kayak gitu. Karena ya pertama kan gue bilang tadi orang dunia ketiga tidak bisa menghargai kan. Betul. Tapi gue nggak pernah berpikir kayak gitu sih. Kalau ada yang nanya ya udah apapun karena bisa cinta, kan? Apapun bisa jadi apapun gitu kan. Apapun bisa jadi apapun. Nah makanya untuk salah satu hal yang gue lakuin sebelum gue lulus, gue tuh kan mau menulis buku ya. Gue tuh sebenarnya udah nulis buku, udah diterima sama penerbit dari tahun lalu, dari bulan Februari tahun lalu. Cuman karena pandemi dan mereka juga mengurangkan naskah-naskah yang terbit, gue harus nunggu. Kebetulan penerbitnya juga major kan, Gramedia. Ya udah gue harus nunggu. Gue harus nunggu. Gue kan bukan siapa-siapa. Maksudnya gue bukan influencer. Mungkin lu harus nunggu tuh karena tidak ada orang dalam. Ya benar. Bukan orang dalam doang, tapi punya punya followers banyak gitu-gitu. Iya, paham. Kalau misalnya lu Raditya Dika, langsung aja. Bener. Pasarnya banyak yang beli. Gitu. Benar. Mereka kan lihatnya juga dari sisi dari bisnis. personnya juga ya. Bisnisnya juga. Gitu. Selain menulis buku, ketika lu udah lulus misalkan, kira-kira apa yang pengen lu lakuin deh? Cita-cita lu gitu sebagai sejarawan nih, apakah lu juga akan mengambil disiplin ilmu yang lain nanti akan dikawinkan gitu? Kalau sekarang gimana? Kadang mikir gue juga suka jurnalistik ya. Gue suka nulis kan. Kadang mikir gue tuh kayak mau ikutin jejak-jejak Leila Hudori. Kalian tahu Leila Hudori novelis. Iya, novelis dari Indonesia. Leila Hudori, terus ada beberapa penulis lainnya. Dia tuh kan bekerja di Tempo dulu kan. Tempo. Gue juga kayak mikirnya gue mau masuk di Tempo deh, gue mau kerja di sana sekalian belajar. Nanti kalau memang butuh, misalnya nih gue udah lulus S1 terus gue memang kayaknya ilmu gue harus ditingkatin lagi nih, gue mau lanjut S2 gitu. Tapi gue mau di S2 gue ambil jurusan peradaban kuno, peradaban Anatolia, peradaban Asia Minor gitu-gitu. Karena di Indonesia tuh kan jarang. Maksudnya jarang di Indonesia ya kita belajar sejarah tuh kayak membosankan banget gak sih? Benar. Lu belajar angka, lu belajar mungkin tahun, itu yang ngebuat orang-orang tidak menghargai. Bahkan menyukainya pun mencoba untuk
kepo pun nggak ini kan iya, menarik mungkin gitu nggak sih? Iya, orang-orang cuman tahu sih ya paling sejarah Indonesia Borobudur lagi. Iya benar-benar. Parambanan lagi. Berarti menurut lu apa nih yang salah dari yang di Indonesia? Iya apa sebagai lu pandangan lu? Yang salah sebenarnya orang-orangnya. Kita nggak bisa salahin semua orang ya, karena orang ketertarikan orang kan beda-beda kan. Sejarah, filsafat segala macam kan sudah sekarang ini emang kayak udah ditutupin sama gedung-gedung, teknologi segala macam. Kita nggak bisa tarik. Nah, iya, tapi kita juga harus kayak inovatif nih, ngajarin sejarah tuh dengan cara yang lain gitu. Itu sih yang penting menurut gue. Ya udah nih, sekarang yang terakhir nih gue pengen lu ngelihat dan lu tuh bilang buat orang-orang yang ragu, kan lu kan nggak ragu nih, gue lihat nih dari SMP lu tuh sejarah dan bahkan lu daftar beasiswa yang kemungkinannya kecil diterima dan sejarah juga, dan itu semuanya universitinya 12-12nya lu dan jurusannya sejarah juga. Apa nih lu buat pesan-pesan buat mereka tuh nggak usah apa ya pesan-pesannya ya? Mungkin kalau udah cinta, iya Pak, pertama harus cintai dulu apa yang kita lakukan, karena kalau kita ogah-ogahan kayak gitu itu agak susah. Maksudnya lu ngelakuin juga kayak terpaksa, jadi nggak ini. Tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing juga. Kalau memang suka dengan sesuatu ya kenapa nggak lu habis-habiskan di situ kan? Totalitas gitu. aja, hajar aja lah. Masalah karir dan rezeki mah benar. Benar juga ya. Karir dan rezeki. Karena nggak ada jurusan yang dibuat untuk menghasilkan pengangguran kan? Betul. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Meskipun asumsi di Indonesia sih ya, produk atau hasil lulusan dari sejarah tuh mungkin sedikit hanya yang meneruskan sejarah gitu. Banyak juga yang kayak alih profesi gitu kan. Iya benar, banyak banget. Jadi bahkan mungkin yang teknik informatika juga ada yang jadi jurnalis, ada juga ada, kan. Ada banyak. karena dia cinta. Iya, ada semua. Gitu. Oke deh. Temukan cinta. Iya, temukan cintamu, minumnya setiap hari. Cintai ususmu itu. Oke deh, terima kasih banget nih buat Cut Habib. Manggilnya enaknya apa dong? Kalau katanya lu nggak boleh dipanggil Habib, maunya apa nih sekarang? Cut boleh, Cut marah. Cut. Tapi kan nanti kan lu dikiranya cewek enggak? Siapa sih yang ngira cewek? Banyak kan yang ngira lu cut cewek. Ada kan teman gua Siapa? Ada lah pokoknya dah yang ngira lu cewek. Mungkin nggak tahu dah. Jadi Cut aja nih manggilnya. Ya udah boleh. Apa aja sih? Apa aja? Tuh Kang. Gua manggilnya Cut sih. Karena katanya Cut Habib banget ya. Gak gitu dong. Okay. Karena katanya Habib ingin ini ya. Tuh kan bukan gua kan yang bawa-bawa, bukan gua. Kan maksud gua dia pengen meninggalkan kata-kata Habib. Pengen meninggalkan Habib. Meninggalkan kata-kata Habib maksudnya, karena asumsinya itu Habib tuh diistimewakan. Mungkin berarti dia tuh pengen merendah hati. Iya, gitu. Pengen nggak mau ditinggi-tinggiin lah, karena mungkin emang nggak tinggi kali. Oke, makasih banget buat waktunya yang udah. Mungkin sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan lain kan, tapi karena kita waktunya tidak memungkinkan untuk sekarang, nanti kita mungkin akan undang Cut lagi untuk berbicara hal lain seperti sejarah tadi apa yang kuno tuh, peradaban kuno itu kayaknya seru banget tuh. Keren coy, nggak habis pikir dari SMP. Ini nih. Iya betul, karena aku yakin kalau misalnya bacaannya dari SMP-nya udah berat tuh berarti isi otaknya tuh banyak banget nih. Ini kita akan bedah isi otaknya di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Cut udah mampir ke Diary Talks. Terima kasih juga. Sampai jumpa semua. Yo. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, thank you. Bye. Diary Talk. Keluarin yuk.